Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, yaitu Sunan Gunung Jati, atau yang dikenal dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Semoga pembahasan ini memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dakwah dan kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap langkah perjuangannya. Sunan Gunung Jati, yang dikenal dengan nama asli Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Beliau lahir pada tahun 1448 di Mekah, sebuah kota suci yang menjadi pusat peradaban Islam. Kelahiran beliau di Tanah Suci bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan takdir yang kelak mengantarnya menjadi pemimpin spiritual dan penyebar Islam di Nusantara. Syarif Hidayatullah berasal dari garis keturunan yang mulia. Ayahnya, Syarif Abdullah, adalah seorang ulama besar dan keturunan Rasulullah melalui jalur Hasan bin Ali. Nasab ini memberikan legitimasi spiritual yang tinggi bagi dirinya sebagai pemimpin umat. Ibunya, Nyai Rara Santang, adalah putri Prabu Siliwangi, Raja Besar Kerajaan Pajajaran di Tanah Sunda. Dengan demikian, Syarif Hidayatullah memiliki perpaduan darah bangsawan Sunda dan darah keturunan Nabi Muhammad, sebuah warisan yang memperkuat perannya sebagai penyatu antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Ayahnya memastikan ia mendapatkan pendidikan agama yang mendalam, meliputi Al-Quran, hadits, fikih, dan tasawuf. Selain itu, ibunya juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal Sunda, yang kelak menjadi bekal penting dalam strategi dakwahnya. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan Islam. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, rajin, dan memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat. Cita-citanya untuk menyebarkan Islam mulai tumbuh sejak usia dini, terinspirasi oleh ajaran keluarganya yang menekankan pentingnya menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam ke seluruh penjuru dunia. Kelahiran dan latar belakang Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa ia tidak hanya ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemersatu dua budaya besar, Islam dan tradisi Nusantara. Kombinasi pendidikan religius dan nilai-nilai lokal menjadikannya seorang tokoh yang unik dan disegani. Sejak usia muda, Syarif Hidayatullah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam mempelajari ajaran agama. Dengan latar belakang keluarganya yang religius, ia mendapat kesempatan emas untuk belajar langsung di pusat peradaban Islam, yakni Mekah dan Madinah. Di sana, ia dibimbing oleh para ulama besar yang menguasai berbagai cabang ilmu agama. Pendidikan yang diterimanya mencakup ilmu Al-Quran, tafsir, hadits, fikih, dan tasawuf. Syarif Hidayatullah juga mempelajari bahasa Arab secara mendalam, yang menjadi alat penting dalam memahami kitab-kitab keislaman klasik. Ia tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik spiritual, memperkuat hubungannya dengan Allah melalui pendekatan sufistik. Hal ini menjadikan dirinya seorang ulama yang tidak hanya pandai, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan kerendahan hati. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mekah dan Madinah, Syarif Hidayatullah melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Ia mengunjungi Mesir, Yaman, dan Persia, yang saat itu dikenal sebagai pusat keilmuan Islam. Di Mesir, ia belajar di Al-Azhar, sebuah institusi pendidikan Islam terkenal. Di sana, ia mendalami berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik dan strategi dakwah. Perjalanannya ke Yaman memperkenalkan Syarif Hidayatullah pada praktik dakwah yang berbasis pada pendekatan budaya lokal, sebuah metode yang kelak ia gunakan dengan sangat efektif di Nusantara. Sedangkan kunjungannya ke Persia memperkaya wawasan sufistiknya, menjadikan ia seorang ulama yang tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga mampu menyentuh hati umat melalui pendekatan spiritual. Selama perjalanan ini, Syarif Hidayatullah juga bertemu dengan para ulama dan pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Pertemuan ini memberinya gambaran tentang kondisi keagamaan dan sosial di Nusantara,
khususnya di tanah Sunda, yang kelak menjadi medan perjuangannya. Ia memahami bahwa penyebaran Islam di Nusantara membutuhkan pendekatan yang lembut, merangkul budaya lokal, dan memperkuat solidaritas antar umat. Pendidikan dan perjalanan panjang ini menjadi bekal utama bagi Syarif Hidayatullah untuk kembali ke Nusantara dengan visi besar, menyebarkan Islam secara damai dan menjadikan ajarannya sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Ia pulang dengan misi mulia, membawa cahaya Islam untuk menerangi tanah kelahirannya dan sekitarnya. Kembali ke Nusantara dan dakwah di Cirebon. Setelah menuntaskan pendidikan dan perjalanannya di Timur Tengah sekitar tahun 1970, Syarif Hidayatullah kembali ke Nusantara. Ia memutuskan untuk menetap di Cirebon, sebuah wilayah pesisir yang strategis sebagai pusat perdagangan dan budaya. Pada saat itu, Cirebon masih berada di bawah pengaruh Kerajaan Pajajaran, tetapi mulai tumbuh sebagai pusat Islam berkat peran Pangeran Cakrabuana, pamannya yang juga penguasa wilayah tersebut. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah bergabung dengan Pangeran Cakrabuana dalam mengembangkan dakwah Islam. Ia membawa semangat pembaruan, memadukan ajaran Islam yang ia pelajari dengan kearifan lokal masyarakat Sunda. Pendekatannya yang damai dan toleran membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat, tanpa paksaan atau konflik. Salah satu cara utama yang digunakan Syarif Hidayatullah dalam berdakwah adalah melalui pendekatan budaya. Ia memahami betul bahwa masyarakat Jawa Barat sangat menghargai seni dan tradisi. Oleh karena itu, ia menggunakan media seni seperti wayang, gamelan, dan sastra lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Dalam pertunjukan wayang misalnya, ia memasukkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan pesan-pesan moral, sehingga masyarakat dapat memahami ajaran Islam dengan cara yang familiar dan menarik. Selain seni, Syarif Hidayatullah juga memperkenalkan tradisi-tradisi baru yang bernuansa Islami, tetapi tetap selaras dengan budaya lokal. Salah satunya adalah pengadaptasian tradisi sedekah bumi menjadi ritual yang diisi dengan doa bersama, zikir, dan pengajian. Pendekatan ini berhasil mengharmoniskan budaya lokal dengan ajaran Islam, menjadikan Islam terasa sebagai bagian alami dari kehidupan masyarakat. Syarif Hidayatullah juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam membangun infrastruktur keagamaan. Ia mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Salah satunya adalah Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat syalat, tetapi juga sebagai tempat diskusi, belajar, dan menyebarkan dakwah. Melalui kerja kerasnya bersama Pangeran Cakrabuana, Cirebon berkembang menjadi pusat Islam yang penting di wilayah Jawa Barat. Pendekatan damai, kearifan lokal, dan kepemimpinan yang bijaksana menjadikan Syarif Hidayatullah tokoh yang dicintai masyarakat. Kembalinya Syarif Hidayatullah ke Nusantara menandai babak baru dalam sejarah Islam di tanah Sunda, mengukuhkan Cirebon sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Nusantara. Setelah wafatnya Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah diangkat sebagai penguasa Cirebon. Pengangkatannya tidak hanya karena hubungan keluarga, tetapi juga karena pengaruhnya yang besar sebagai seorang ulama dan pemimpin yang bijaksana. Dengan kepemimpinannya, Cirebon tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam yang strategis di Jawa Barat dan sekitarnya. Sebagai penguasa, Syarif Hidayatullah menjalankan pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Ia menegakkan hukum syariat yang disesuaikan dengan tradisi lokal, menciptakan harmoni antara ajaran agama dan kearifan budaya. Salah satu prioritasnya adalah membangun infrastruktur keagamaan, seperti masjid dan pesantren, yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Kedudukan Cirebon sebagai pusat di bawah kepemimpinannya, Cirebon menjadi pusat perdagangan dan keagamaan yang ramai. Letaknya yang strategis di pesisir pantai Jawa menjadikannya tempat pertemuan pedagang dari berbagai daerah, termasuk Nusantara, Timur Tengah, dan Tiongkok. Hubungan dagang ini dimanfaatkan Syarif Hidayatullah untuk menyebarkan ajaran Islam, menjadikan Islam tidak hanya sebagai agama,
tetapi juga sebagai landasan etika dalam perdagangan dan kehidupan masyarakat. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Kesultanan Demak, yang saat itu merupakan pusat kekuatan Islam di Jawa. Dukungan dari Kesultanan Demak memperkuat posisi Cirebon sebagai kerajaan Islam yang berpengaruh. Jaringan dengan Wali Songo. Sebagai bagian dari Wali Songo, Syarif Hidayatullah menjalin hubungan erat dengan para wali lainnya, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Kudus. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan dakwah Islam di Nusantara. Setiap wali memiliki peran dan wilayah dakwah masing-masing, dan Syarif Hidayatullah fokus di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Melalui jaringan Wali Songo, ia memperkenalkan metode dakwah yang damai dan inklusif. Para wali bekerja sama dalam menyusun strategi penyebaran Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menyebarkan Islam tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat yang masih menganut agama atau kepercayaan lokal. Kepemimpinan yang bijaksana. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan peduli terhadap rakyatnya. Ia sering turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi. Ia juga mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dengan mendukung aktivitas perdagangan dan pertanian. Selain itu, ia menanamkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesederhanaan, dan gotong royong. Hal ini menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana hubungan antar individu didasarkan pada prinsip saling menghormati dan membantu. Kepemimpinan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Cirebon tidak hanya memperkuat kedudukan Cirebon sebagai kerajaan Islam, tetapi juga mengukuhkan perannya sebagai pemimpin spiritual yang dihormati. Melalui visinya, Cirebon berkembang menjadi pusat dakwah dan budaya Islam yang berpengaruh, menjadi teladan bagi wilayah-wilayah lain di Nusantara. Penyebaran Islam di Banten dan Sunda Kelapa. Setelah memperkokoh posisi Cirebon sebagai pusat dakwah Islam, Sunan Gunung Jati melanjutkan misinya dengan memperluas pengaruh Islam ke wilayah Barat Jawa, yakni Banten dan Sunda Kelapa, sekarang Jakarta. Wilayah ini saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Dengan pendekatan diplomatik dan strategis, Sunan Gunung Jati berhasil menggantikan pengaruh Pajajaran dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari pusat peradaban Islam. Ekspansi ke Banten. Wilayah Banten yang strategis, terletak di jalur perdagangan internasional, menjadi salah satu fokus utama dakwah Sunan Gunung Jati. Ia melihat potensi Banten sebagai pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam. Dengan dukungan Kesultanan Demak, ia memimpin ekspansi damai ke wilayah ini. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dan mendirikan Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam. Anak beliau, Sultan Maulana Hasanuddin, diangkat sebagai pemimpin pertama Kesultanan Banten. Di bawah pengaruhnya, Banten berkembang pesat menjadi pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara, seperti Gujarat, Persia, Tiongkok, dan Eropa. Di Banten, Sunan Gunung Jati dan penerusnya memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal. Ia mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat pendidikan agama, sekaligus memperkenalkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Pendekatan ini menciptakan harmoni antara agama dan budaya, sehingga Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Penaklukan Sunda Kelapa. Selain Banten, Sunda Kelapa juga menjadi wilayah penting dalam strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Sunda Kelapa, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Pajajaran, adalah pelabuhan utama yang ramai dikunjungi pedagang asing. Melalui kerjasama dengan Fathahillah, salah satu panglima Kesultanan Demak, Sunan Gunung Jati memimpin ekspansi ke Sunda Kelapa. Pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut dari kekuasaan Pajajaran
sekaligus menghentikan pengaruh Portugis yang mencoba memperluas kekuasaan mereka di wilayah itu. Penaklukan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Sunda Kelapa kemudian diberi nama baru, yakni Jayakarta, yang berarti kemenangan sejati, yang kelak menjadi cikal bakal kota Jakarta. Banten sebagai pusat Islam. Setelah penaklukan Banten dan Sunda Kelapa, wilayah ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran Islam. Banten menjadi simbol kemajuan peradaban Islam, di mana nilai-nilai agama diterapkan dalam pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Kesuksesan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam di Banten dan Sunda Kelapa tidak terlepas dari pendekatannya yang damai, diplomatis, dan berbasis budaya. Ia memahami pentingnya merangkul masyarakat dengan cara yang selaras dengan tradisi lokal, sehingga ajaran Islam dapat diterima tanpa paksaan. Dengan keberhasilannya di Banten dan Sunda Kelapa, Sunan Gunung Jati memperkuat jaringan Islam di Nusantara, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat peradaban Islam yang berpengaruh di Asia Tenggara. Warisan dakwahnya tetap dirasakan hingga kini, baik dalam kehidupan religius maupun budaya masyarakat setempat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pemimpin dan ulama yang bijaksana dalam menyebarkan Islam. Salah satu strategi dakwah yang ia gunakan adalah pendekatan budaya dan pernikahan politik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menarik hati masyarakat lokal maupun mempererat hubungan antar bangsa, sehingga Islam dapat diterima tanpa paksaan. Pendekatan budaya. Sunan Gunung Jati memahami bahwa masyarakat Jawa Barat sangat menghargai seni dan tradisi. Oleh karena itu, ia menggunakan seni dan budaya sebagai sarana dakwah. Ia mengadaptasi seni lokal seperti wayang, gamelan, dan tarian tradisional untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam pertunjukan wayang, cerita-cerita yang sebelumnya bernuansa mitologi Hindu-Buddha diubah menjadi kisah dengan pesan moral Islami, seperti keadilan, kebenaran, dan tauhid. Selain itu, ia juga memperkenalkan tradisi baru yang sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap selaras dengan budaya lokal, seperti tradisi sedekah bumi dan syukuran panen. Dalam tradisi ini, nilai-nilai Islam diperkenalkan melalui doa, pengajian, dan zikir bersama. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa bahwa ajaran Islam bertentangan dengan adat istiadat mereka. Pernikahan politik sebagai alat dakwah. Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan pernikahan politik untuk memperluas pengaruh Islam. Salah satu pernikahan yang paling terkenal adalah pernikahannya dengan Putri Ong Tien, seorang putri dari Kaisar dinasti Ming di Tiongkok. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Cirebon dan Tiongkok, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Tiongkok yang sudah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara. Putri Ong Tien, setelah menikah dengan Sunan Gunung Jati, memeluk Islam dan menjadi pendukung utama dakwah suaminya. Ia memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam kepada kalangan istana dan pedagang Tionghoa yang bermukim di Cirebon. Kisah cinta dan pengabdian Putri Ong Tien kepada Islam menjadi inspirasi bagi banyak orang, sehingga banyak pedagang dan masyarakat Tionghoa yang mengikuti jejaknya untuk memeluk Islam. Selain itu, pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri-putri dari kerajaan-kerajaan lokal di Jawa juga menjadi cara efektif untuk memperluas pengaruh Islam. Melalui ikatan keluarga, ia dapat membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan-kerajaan tersebut, sehingga Islam dapat diterima di kalangan bangsawan dan rakyat biasa. Hasil dari pendekatan ini, pendekatan budaya dan pernikahan politik yang dilakukan Sunan Gunung Jati membuktikan bahwa Islam dapat berkembang secara damai dan harmonis. Ia mampu menyatukan berbagai budaya dan tradisi dalam bingkai ajaran Islam, sehingga masyarakat merasa Islam adalah bagian dari identitas mereka, bukan sesuatu yang asing. Dengan memanfaatkan seni, tradisi lokal, dan ikatan keluarga, Sunan Gunung Jati berhasil menyebarkan Islam ke berbagai lapisan masyarakat, baik di Cirebon maupun wilayah sekitarnya.
Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Islam sebagai agama mayoritas di wilayah tersebut, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Pendekatan damai Sunan Gunung Jati dalam dakwah tetap menjadi inspirasi bagi banyak generasi, menunjukkan bahwa kebijaksanaan, penghormatan terhadap budaya lokal. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati memegang peran yang sangat penting dalam dakwah Islam di Nusantara. Wali Songo dikenal sebagai 9 wali yang menjadi pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Masing-masing wali memiliki wilayah dan metode dakwahnya sendiri, dan Sunan Gunung Jati fokus di Jawa Barat, khususnya Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Peran dalam Wali Songo. Dalam jaringan Wali Songo, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan diplomatis. Ia bekerja sama erat dengan para wali lainnya seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Ampel untuk menyusun strategi dakwah yang efektif. Salah satu keberhasilan besar Wali Songo adalah pendekatan inklusif mereka yang mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal. Sunan Gunung Jati menekankan pentingnya akhlak mulia dalam dakwah. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga panduan hidup yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai seperti keadilan, kesederhanaan, dan kasih sayang menjadi inti dari ajarannya, menciptakan harmoni dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Selain itu, ia juga mendorong toleransi antar umat beragama. Dalam dakwahnya, Sunan Gunung Jati tidak pernah memaksakan Islam kepada siapapun. Sebaliknya,